Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, serta para pengikutnya yang semoga istiqomah sampai hari akhir nanti. Perkenalkan, saya Fauzan, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Izin mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pembimbing Dr. Ahmad Alim, LCMA. Materi yang pertama adalah kodifikasi Al-Quran, pemeliharaan, pembukuan, percetakan. Yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran adalah proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan percetakan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Kodifikasi terbagi ke dalam beberapa masa. 1. Masa Nabi Muhammad SAW. 2. Masa Abu Bakar. Dan yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan Al-Quran masa Nabi ada 2. 1. Metode hafalan. Setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Nabi langsung menghafalnya. Nabi adalah seorang penghafal Al-Quran terbaik karena beliau sebagai Rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Al-Quran. Beliau dan juga para sahabat sudah terkenal sebagai orang-orang yang memiliki daya hafalan yang kuat, sebagaimana orang Arab umumnya. Para sahabat penghafal Al-Quran. Sahabat adalah orang-orang yang punya keinginan yang besar untuk dapat belajar Al-Quran bersama Nabi. Mereka sering mengikuti Nabi dalam berbagai kesempatan, sehingga tidak heran jika mereka sering menyaksikan langsung Nabi menerima Al-Quran dari Jibril, dan kemudian mereka ikut menghafalnya bersama Nabi. Sahabat yang terkenal sebagai penghafal adalah Ibnu Mas'ud, Salim bin Ma'qal, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Zaid bin Sakan, Abu Darda, dan Zaid bin Thabit. Yang kedua, metode tulisan. Di samping menghafal, Nabi juga berusaha mendokumentasikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Karena itulah, beliau menunjuk beberapa orang sahabat yang ahli menulis, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Setiap kali ayat turun, beliau menyuruh menuliskan ayat tersebut pada tempat yang sudah ditentukan, baik dalam kelompok surat maupun urutan ayatnya. Alat tulis yang digunakan adalah pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, potongan tulang, dan kulit hewan. Para sahabat penulis Al-Quran. Sebelum Nabi wafat, seluruh ayat Al-Quran sudah ditulis secara lengkap. Namun, belum terkumpul dalam satu mushaf, terpisah-pisah dalam berbagai alat tulis. Alasan Nabi tidak mengumpulkan dalam satu mushaf. Yang pertama adalah ayat Al-Quran masih turun semasa beliau hidup. Dan yang kedua, sistematika ayat dan surat bukan berdasarkan kronologi turunnya. Sahabat yang menulis Al-Quran secara pribadi, Ali, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan yang lainnya. Yang kedua, masa Abu Bakar. Yang dimaksud dengan kodifikasi masa Abu Bakar adalah pengumpulan Al-Quran yang masih terpisah pada berbagai macam alat tulis menjadi satu kesatuan yang utuh. Alasan yang mendorong Abu Bakar melakukan hal tersebut adalah karena banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Jika hal itu dibiarkan, maka lama-kelamaan Al-Quran akan hilang bersama para sahabat yang gugur tersebut. Perang yang dimaksud ketika itu adalah Perang Yamamah, yakni
perang melawan orang-orang murtad. Usulan ini sebenarnya datang dari Umar bin Khattab ketika menyaksikan perang tersebut. Maka atas usulan Umar, Abu Bakar bersedia melakukan pekerjaan ini sebagai sebuah pekerjaan yang sangat mulia karena berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. Panitia pengumpul Al-Quran. Sahabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai pengumpul Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Alasan menunjuk Zaid karena dia adalah orang kepercayaan Nabi, pernah menjadi juru tulis Nabi, dan dia adalah sahabat yang terakhir pentadaruskan Al-Quran di hadapan Nabi secara lengkap 30 juz sebelum Nabi wafat. Cara yang digunakan Zaid dalam pengumpulan tersebut adalah melalui dua hal, yaitu hafalan dan tulisan dari para sahabat penghafal dan penulis Al-Quran. Al-Quran hasil pengumpulan kemudian disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, dan Hafsah. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan Al-Quran pada Utsman bin Affan, penulisan kembali naskah Al-Quran yang bersumber dari naskah yang sudah dikumpulkan Abu Bakar menjadi beberapa. Alasan yang mendorong Utsman melakukan itu adalah munculnya perbedaan cara membaca ayat Al-Quran di kalangan umat Islam. Setelah Islam berkembang secara luas, sehingga membawa pada perselisihan. Orang yang mengusulkan kepada Utsman untuk melakukan penulisan Al-Quran adalah Hudzaifah bin Yaman, setelah dia melihat perselisihan di kalangan umat Islam ketika terjadinya perang Armenia dan Azerbaijan dengan Irak. Sahabat yang ditunjuk menjadi penulis. Orang yang ditunjuk oleh Utsman untuk melakukan tugas tersebut adalah Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Harith. Al-Quran yang dijadikan pedoman oleh tim penulis adalah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah. Hasil kerja tim penulis ini kemudian digandakan menjadi 5. Masing-masing dikirim ke wilayah Islam agar umat Islam punya satu kitab suci yang sama yang bisa dijadikan sandaran dalam membaca. Penyempurnaan Al-Quran. Pemberian tanda huruf dan syakal. Pemberian tanda pada huruf-huruf Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima Umayyah. Orang yang diberi tugas untuk melakukan itu adalah Abu Aswad Ad-Duwali. Percetakan Al-Quran. Sejak masa Utsman sampai masa Turki Utsmani, Al-Quran ditulis dan diperbanyak secara manual. Baru tahun 1123 Hijriah yang bertepatan dengan 1694 Masehi, Al-Quran dicetak pertama kali di Hamburg, Jerman. Dan tahun 1248 Hijriah yang bertepatan dengan 1828 Masehi, Al-Quran dicetak oleh negara Islam, yaitu Iran di Teheran dan Tibris. Percetakan yang khusus untuk mencetak Al-Quran muncul di Leipzig, Jerman, tahun 1834 Masehi. Lanjut ke materi yang kedua, Asbabun Nuzul. Secara etimologi, kata asbab al-nuzul atau asbabun nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab, jamak dari kata sabab, dan al-nuzul. Secara etimologis, asbab berarti sebab, latar belakang, alasan, ilat, dasar logis, perantaraan, wasilah, pendorong, motivasi, tali kehidupan, persahabatan, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber, dan jalan. Sedangkan an-nuzul berarti turun. Secara terminologi, banyak pengertian secara terminologi yang dirumuskan oleh para ulama. Di antaranya, Subhi As-Shalih, beliau menyatakan, Ma nuzilatil ayatu awil ayatu bisababihi mutadamminatan lahu aw mujibatan anhu aw mubayyinatan li hukmihi zamana wuku'ih. Yang artinya, sesuatu yang karena sesuatu itu
menyebabkan satu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan dalam rangka mengcover, menjawab atau menjelaskan hukumnya di saat sesuatu itu terjadi. Menurut Mana Al-Qattan, beliau menyatakan, ma nuzila Qur'anun bisya'nihi waqta wuku'ihi kahadithatin aw su'alin. Yang artinya, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Menurut As-Sobuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Unsur-unsur yang dapat kita tarik di antaranya adanya peristiwa atau pertanyaan yang mendahului turunnya ayat, adanya tindak lanjut dari peristiwa itu, adanya objek yang dituju, adanya kaitan yang erat antara peristiwa dengan materi ayat Al-Quran yang diturunkan. Terjadi pada masa Rasulullah SAW dalam periode penurunan wahyu, memberi kesan kepada pembaca terhadap pembagian ayat-ayat Al-Quran menjadi dua, yaitu kelompok ayat yang diturunkan tanpa sebab dan kelompok ayat yang diturunkan dengan sebab. Pengertian ilmu asbabun nuzul, ilmu yang dengannya diketahui sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang hanya dapat diperoleh melalui riwayat para sahabat, baik yang dialaminya secara langsung maupun diterimanya dari sahabat lain yang menghadiri peristiwa yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat kepada Rasulullah. Bentuk-bentuk asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat dalam bentuk peristiwa ada 3 macam, yaitu 1. Peristiwa berupa pertengkaran, 2. Peristiwa itu kesalahan yang fatal, dan yang ketiga, peristiwa itu berupa cita-cita dan keinginan. Adapun sebab turun ayat yang dalam bentuk pertanyaan dapat dikelompokkan kepada 3 macam. Yang pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang telah lalu. Yang kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu. Dan yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Az-Zarqani mengemukakan urgensi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran sebagai berikut, yaitu membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus dan bukan lafaz yang bersifat umum. Mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Macam-macam asbabun nuzul. 1. Dilihat dari sudut pandang redaksi teks riwayat. Yang kedua, dilihat dari jumlah ayat untuk satu sebab atau jumlah sebab untuk satu ayat. Masuk ke materi yang ketiga, klasifikasi asbabun nuzul. Ayat-ayat Al-Quran diklasifikasikan kepada 2 kelompok. Yang pertama, ayat-ayat yang mempunyai sebab atau latar belakang turun. Yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan tidak didahului oleh suatu peristiwa atau pertanyaan. Ayat dalam kategori kedua ini lebih banyak dari bagian pertama. Para mufassir
membagi peristiwa asbabun nuzul itu kepada 3 macam, yaitu 1. Perdebatan atau jadal, yaitu perdebatan antara sesama umat Islam atau antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Misalnya, perdebatan antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi yang kemudian menjadi penyebab turunnya surah Ali Imran ayat ke-96. Mujahid berkata, suatu ketika umat Islam dan Yahudi saling membanggakan kiblat mereka. Orang Yahudi berkata, Baitul Maqdis lebih utama dari Ka'bah karena kesanalah tempat berhijrahnya para nabi dan ia terletak pada tanah suci. Sahabat berkata pula, Ka'bah lah yang paling mulia dan utama. Maka kemudian turun surah Ali Imran ayat ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Yang kedua adalah kesalahan, yaitu peristiwa yang merupakan perbuatan salah yang dilakukan oleh sahabat. Kemudian turun ayat guna meluruskan kesalahan tersebut agar tidak terulangi lagi. Contohnya, kejadian yang menyebabkan turunnya surah An-Nisa ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati salat padahal kamu sedang mabuk. Pada suatu ketika, Abdurrahman bin Auf melakukan jamuan makanan. Dia mengundang para sahabat Nabi dan menjamu mereka dengan makanan dan minuman khamr. Mereka pun berpesta dengan makanan dan minuman tersebut, kemudian mabuk. Kemudian setelah waktu maghrib pun tiba, mereka sholat dengan diimami oleh seorang dari mereka. Sang imam dalam sholatnya membaca surah dengan bacaan yang salah. Sahabat membaca la nafyi, kata yang bermakna tidak, pada kata la a'budu ma ta'budun, tidak dipanjangkan sehingga maknanya berubah. Peristiwa ini lantas disampaikan kepada Nabi, kemudian turunlah ayat di atas. Yang ketiga, harapan dan keinginan. Hal ini sebagaimana digambarkan dengan turunnya ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yang artinya, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Al-Bara menyebutkan bahwa setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Padahal beliau lebih suka berkiblat ke Ka'bah. Maka setiap kali sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa mengharap turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Ka'bah. Dan kemudian turunlah ayat di atas. Dari sini juga dapat dipahami bahwa peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat pada hakikatnya adalah hadis Nabi. Oleh sebab itu, asbabun nuzul termasuk dalam kategori ilmu riwayah, bukan diroyah. Ia ada yang sahih dan ada pula yang tidak sahih.
Kemudian, yang boleh dijadikan pedoman dalam menentukan asbabun nuzul adalah perkataan para sahabat yang langsung menyaksikan peristiwa tersebut atau diterimanya berita tentang peristiwa itu dari sahabat lain. Pentingnya asbabun nuzul. Memahami Al-Quran tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan non-Arab yang secara kasat mata bukan bahasa aslinya. Bahkan, kesulitan ini juga melanda masyarakat Arab sendiri, meski keseharian mereka menggunakan bahasa Arab. Permasalahan utamanya ialah karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang mempunyai nilai suci. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memahami kebenaran mutlak tanpa adanya petunjuk dan hidayah dari Allah. Imam Al-Wahidi menyebutkan bahwa asbabun nuzul begitu penting dalam memahami ayat Al-Quran. Beliau menyampaikan, seorang tidak akan mengetahui tafsir atau maksud dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Pandangan Imam Al-Wahidi memberikan pengertian bahwa asbabun nuzul adalah salah satu komponen penting yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin memahami maksud Al-Quran. Selain itu juga, peringatan bahwa belajar Al-Quran tidak cukup hanya membaca terjemahan, karena tidak semua terjemahan atau kitab tafsir memuat asbabun nuzul secara keseluruhan, sehingga potensi untuk salah akan sangat besar. Dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syari'ah, Imam Asy-Syatibi memberikan peringatan keras kepada orang yang belajar dan memahami Al-Quran hanya dari teksnya saja, tanpa melihat atau memperhatikan konteks turunnya ayat. Karena asbabun nuzul adalah komponen dasar dalam memahami Al-Quran. Kemudian pendapat Imam Al-Wahidi diperkuat oleh pernyataan Imam Ibnu Daqiq Al-Aid yang berpendapat bahwa salah satu hal penting dalam memahami Al-Quran adalah dengan mengetahui asbabun nuzul dari ayat itu sendiri. Sebab hal tersebut adalah cara untuk memperkuat dalam mengetahui makna Al-Quran. Beliau mengatakan, keterangan konteks turunnya ayat merupakan cara untuk memperkuat dalam memahami makna Al-Quran. Dari penjelasan para ulama tersebut memberikan rambu-rambu kepada kita agar senantiasa berhati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran bukan kitab biasa dan tidak boleh dipahami dengan sembarangan, melainkan harus kepada ahlinya. Cara mengetahui asbabun nuzul dari suatu ayat. Dalam kitab Lubab An-Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa para ulama bersepakat ada dua metode untuk mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, melalui jalur riwayat atau transmisi. Dan yang kedua, melalui jalur mendengarkan riwayat langsung dari para sahabat yang menyaksikan peristiwa turunnya wahyu. Metode pertama menunjukkan bahwa setiap orang dapat mengetahui peristiwa konteks turunnya Al-Quran, namun dengan periwayatan yang panjang dan hanya bisa didapatkan dari orang yang thiqah, dhabit, dan adil. Sedangkan metode kedua, hanya orang tertentu yang dapat mengetahuinya, karena berkaitan dengan masa sahabat, sehingga dapat dipastikan hanya sahabat awal yang mengetahui peristiwa turunnya wahyu. Misalnya, seperti sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 120 yang menjelaskan tentang jima. Sahabat Jabir meriwayatkan bahwa orang Yahudi mempunyai anggapan bahwa laki-laki yang mendatangi atau bersetubuh dengan istrinya dari belakang akan mendapatkan anak cacat atau mata juling. Kemudian turun ayat tersebut.